Hai, jumpa lagi dengan saluran 25 poin. Video kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2023. The Royal Islamic Strategic Studies Center kembali merilis nama-nama tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Tokoh-tokoh muslim ini berasal dari berbagai negara di dunia, termasuk 3 di antaranya dari Indonesia. Menukil The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2023, publikasi tokoh-tokoh muslim berpengaruh di dunia ini bertujuan untuk mengukur seberapa pengaruhnya tokoh muslim di suatu komunitas. 20 di antaranya akan kita bahas pada video ini dia daftarnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Ke-20. Syekh Dr. Ali Goma dari Mesir. Syekh Ali Goma adalah mantan mufti besar Republik Arab Mesir. Beliau adalah salah satu cendekiawan Islam terkemuka di dunia. Meskipun pensiun dari jabatan mufti besar Mesir pada tahun 2013, Syekh Goma tetap aktif di banyak bidang. Ke-19. Yahya Khalil Stakuf. Yahya Khalil Stakuf menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 90 juta anggota dan 21.000 madrasah. Nahdlatul Ulama menganut tradisi Islam Sunni dan mengajarkan bahwa pesan utama Islam adalah cinta dan kasih sayang universal. Ke-18. Syekh Sultan Muhammad Sa'adu Abu Bakar III dari Nigeria. Syekh Sultan Muhammad Sa'adu Abu Bakar III adalah Sultan Sokoto ke-20. Sultan Sokoto merupakan pemimpin tradisional yang berpengaruh di kawasan Nigeria Selatan. Ke-17. Presiden Muhammadu Buhari dari Nigeria. Presiden Muhammadu Buhari memenangkan masa jabatan keduanya sebagai Presiden Nigeria pada Februari 2019, mengalahkan saingannya dengan lebih dari 3 juta suara. Ke-16. Syekh Abdullah bin Bayyah. Pengaruh Syekh Abdullah bin Bayyah berasal dari keilmuan, kesalehan dan dakwahnya. Ke-15. Maulana Mahmud Madani dari India. Maulana Mahmud Madani adalah Presiden Jamiat Ulama Hindi. Telah menjadi Sekretaris Jenderal selama 13 tahun, dan telah mendapatkan pengaruh atas kecamannya yang terang-terangan terhadap terorisme dan dukungan yang tak tergoyahkan dari komunitas Muslim India. Ke-14. Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib dari Mesir. Beliau adalah Syekh Agung Universitas Al-Azhar dan Imam Besar Masjid Al-Azhar. Beliau diangkat sebagai Syekh Agung Al-Azhar pada Maret 2010, setelah meninggalnya Dr. Muhammad Said Tantawi. Ke-13. Presiden Joko Widodo dari Indonesia. Joko Widodo, atau biasa dikenal dengan nama Jokowi, terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia pada pemilu April 2019, memenangkan 55,5% suara, dan menjalani masa jabatan kedua dan terakhirnya hingga tahun 2024. Ke-12. Sheikh Salman Al-Auda. Salman Al-Auda adalah mantan ulama garis keras yang menjadi penganjur hidup berdampingan secara damai. Beliau menjadi sangat berpengaruh karena jangkauan inovatifnya di dunia muslim yang disebarluaskan melalui islamtoday.net, dan usahanya yang gigih dalam melayani kebutuhan komunitas muslim global. Pada September 2017, Al-Auda ditangkap oleh otoritas Saudi bersama dengan 20 ulama Saudi lainnya karena tweet yang dianggap menyinggung negara. Beliau masih dipenjara selama berbulan-bulan di sel isolasi. Ke-11. Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Habib Umar bin Hafiz terkenal dengan garis keturunan Nabi dan statusnya sebagai salah satu ulama paling berpengaruh yang masih hidup saat ini. Pengaruhnya melalui keilmuan dan dakwah sangat luas di Timur Tengah, Indonesia, dan Afrika Timur khususnya. Dia juga sangat berpengaruh melalui kepemimpinannya pada gerakan Sufi Ba'alawi. Dia telah berkeliling Asia Tenggara, India, Eropa, dan Amerika Serikat secara teratur dalam beberapa tahun terakhir sebagai tanggapan atas pertumbuhan pengikutnya di sana. Ke-10. Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi. Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud adalah putra mahkota Arab Saudi, wakil Perdana Menteri pertama, dan Menteri Pertahanan. Semuanya ia jabat pada usia 36 tahun. Ke-9. Ayatollah Sayyid Ali Hussein dari Irak. Ayatollah Agung Sayyid Ali Hussein Al-Sistani adalah marja utama atau referensi spiritual bagi Muslim Syiah. Dia adalah syekh terkemuka di Seminari Hauza di Najaf, Irak, dan ulama Syiah terkemuka di dunia. Ke-8. Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan adalah presiden ketiga Uni Emirat Arab dan penguasa Abu Dhabi. Mohammed adalah putra ketiga dari Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, yang merupakan presiden pertama Uni Emirat Arab dan penguasa Abu Dhabi. Ke-7. Raja Mohammed VI dari Maroko. Raja Mohammed VI adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarganya telah memerintah Maroko selama hampir 400 tahun. Ke-6. Hakim Sheikh Muhammad Taqi Usmani. Hakim Syekh Muhammad Taqi Usmani adalah sarjana hadits, jurisprudensi Islam dan keuangan Islam terkemuka. Ke-5. Raja Abdullah II bin Al-Husain dari Yordania. Raja Abdullah II adalah raja konstitusional kerajaan Yordania dan panglima tertinggi tentara Arab Yordania. Ke-4. Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turki. Recep Tayyip Erdogan adalah Perdana Menteri Turki selama 11 tahun, sebelum menjadi Presiden Turki pertama yang dipilih secara populer pada Agustus 2014, dan kemudian mengamankan masa jabatan kedua dalam pemilihan 2018. Selama masa jabatannya, Turki telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, reformasi konstitusi, dan kebangkitan Turki kembali sebagai negara kuat di dunia. Ketiga.
Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menjadi Emir Qatar pada usia 33 tahun setelah ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, turun tahta pada Juni 2013. Kedua, Ayatollah Haj Sayyid Ali Khamenei dari Iran. Beliau adalah tokoh kunci dalam revolusi tahun 1979 dan menjabat sebagai presiden antara tahun 1981 hingga 1989 sebelum menggantikan Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin tertinggi setelah kematiannya. Dan inilah tokoh muslim nomor satu paling berpengaruh di dunia, adalah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud diproklamasikan sebagai Raja ke-7 Kerajaan Arab Saudi pada Januari 2015, setelah wafatnya Raja Abdullah bin Abdul Aziz.